Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan materi pelajaran IPS, yaitu tentang aktivitas manusia zaman prasajarah. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, maka terlebih dahulu biar ketua kelasnya memimpin doa. Apa yang kalian bacakan tadi sudah dibaca dengan baik, ya. Jadi ketika kita berdoa itu memang harusnya kita membaca semua doa yang kita baca itu harus dengan baik, dengan betul-betul hikmat. Tahu-tahu hikmat, baca hikmat, dengan sungguh-sungguh. Karena bacaan itu kan sebuah permohonan. Jadi dalam permohonan itu harus yang sopan yang baik. Oleh karena itu kalian dalam berkata-kata pun juga harus berhati-hati, karena ucapan itu, setiap ucapan itu adalah doa. Ya. Jadi kalau kamu sering berucap hal yang baik, maka kebaikan yang akan datang pada diri kalian semua. Baik anak-anak semua, hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, tapi tahu. Terus apa lagi? Gina Aulia. Hanya dua itu ya. Anak-anak semua belum putarkan video pembelajaran pada pagi hari ini. Diharapkan kalian tahu alat-alat yang dihasilkan pada masa zaman praksara itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah melihat? Belum? Nah, nanti melalui video pembelajaran ini kalian akan tahu. Jadi tujuan pada pagi hari ini diharapkan kalian tahu ciri-ciri dari alat-alat yang dihasilkan pada zaman dulu itu seperti apa. Pada zaman praksara itu yang orang lain biasanya menyebutkan zaman purba, ya manusia purba. Maka ada alat-alat yang dihasilkan. Untuk apa alat-alat itu? Untuk apa kira-kira alat-alat? Untuk berburu. Mereka dalam mempertahankan hidupnya itu dengan cara berburu, dengan cara meramu. Tugas yang ada di lembaga kerja itu nanti diramu dalam bentuk kanva. Tahu semua kan? Tahu semua? Ada yang belum bisa menggunakan kanva? Bisa.
ada berarti bisa semua. Cuma dalam satu kelompok itu yang terdiri dari 5-6 orang ini ada beberapa yang belum bisa ya. Nanti tugasnya akan disampaikan. Baik, kali ini coba kalian simak video pembelajarannya sehingga dengan setelah menyimak itu harapannya kalian paham tentang kehidupan, kebudayaan, alat-alat yang dihasilkan pada zaman praksara. Coba disimak. Pola kehidupan masyarakat masa praksara. 1. Pola hunian manusia purba. 2. Situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo, Sangiran, Sambu Macan, Rinil, Ngawi, dan Nandong. Lingkungan gua. Keberadaan gua-gua yang dekat dengan sumber air dan sumber bahan makanan dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan sementara sehingga tidak meninggalkan jejak. Gua ini sering disebut Atris House. Lingkungan pantai. Manusia purba juga ada yang tinggal di sekitar pantai. Mereka meninggalkan sisa-sisa kehidupan mereka berupa tumbuhan modern atau sampah dapur yang berwujud bukit dengan tumpukan kulit siput dan kerang yang telah mengeras. Sistem mata pencaharian dari berburu meramu sampai bercocok tanam. Masa berburu dan meramu. Ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu atau food gathering adalah: 1. Pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Bercocok tanam. Ciri-ciri kehidupan manusia pada masa bercocok tanam atau food produksi adalah: 1. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food produksi dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. 2. Kehidupan mereka sudah mulai menetap sehingga mereka tidak mengumpulkan makanan tetapi memproduksi makanan dengan menanam. 3. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Masyarakat praksara terutama zaman Neolitikum sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada di kehidupan di alam lain, sehingga melahirkan ritual upacara penguburan orang meninggal. Jenazah orang yang telah meninggal dibekali benda-benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari, misalnya barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lain yang dikubur bersama mayatnya. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar ini telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme merupakan sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Dinamisme meyakini ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan tanpa ada manfaatnya. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah tahu alat-alat yang digunakan pada zaman itu? Terbuat dari bahan apa tadi? Batu. Ya. Jadi pada zaman itu belum mengenal adanya seperti sekarang. Jadi alat-alat yang dipakai itu masih kasar. Batu yang digunakan itu yang dibuat untuk berburu ya, itu masih kasar sekali. Bahwa saat ini ternyata masih ada suku anak dalam yang ada di Jambi ya. Ini yang punya kehidupan seperti zaman dulu. Coba kita lihat bersama-sama videonya. Yang sudah hidup lama di sana menjadi terpinggirkan. Jadi mereka budaya tinggi sehingga kehidupan mereka menjadi sangat susah, tidak cuma hilang. Mereka tidak menyadari waktu itu bahwa pergantian kehidupan itu akan merusak kehidupan besar. Pemerintah sudah berupaya membuat mereka hidup tenang, tapi tak
mudah bagi mereka untuk hidup tetap di sana. Mereka kesulitan mendapat air bersih dan beberapa kali diusir dari lokasi tempat tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, maka saya akan bagikan lembar kerjanya untuk kalian kerjakan dengan menggunakan aplikasi Canva atau Capcut. Jadi untuk editingnya. Sudah dapat lembar kerja semua? Menggunakan HP-mu, hasil diskusi kamu itu kamu taruh di masukkan di media dakwah. Jadi ditulis di Canva. Yang nggak bisa. Jadi kalau mengerjakan itu kan menggunakan lembar pakai tulisan, ya. Sekarang yang menggunakan HP ini hasil diskusi kamu itu kamu taruh di editing, masukkan di media Canva. Jadi ditulis di Canva. Mana? Yang nggak bisa.
Siapa yang mau maju untuk presentasi pertama dengan menggunakan Canva? Siapa? Kamu kelompok berapa? Kelompok violet, kelompok 9 ya. Ayo maju semuanya, lima-limanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok violet kelas 7A ya tentang zaman praaksara. Pada masa purba manusia purba telah pandai membuat perkakas yang berasal dari logam. Mereka kemudian menggunakan perkakas tersebut sebagai bagian dari sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 9. Presentasi yang kedua dengan menggunakan media Canva. Siapa yang akan maju lebih dulu? Kelompok 1, silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Semangat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang pengertian. Zaman praaksara adalah zaman di mana belum mengenal tulisan. Pengertian berdasarkan benda-benda peninggalan yang digunakan oleh manusia pada masa praaksara dibedakan menjadi 2. A. Zaman batu, B. Zaman logam. Masa pendakian adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Berikutnya kelompok 5 apa? Kelompok berapa itu? 6. 5 apa 6? 5 dulu coba. 6 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 6 tentang aktivitas manusia pada zaman praaksara atau prasejarah. Pengertian zaman praaksara. Masa praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologi kala itu. Jadi, masa praaksara terbagi menjadi ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Masa praaksara merupakan perkembangan yang paling awal sejarah, tidak meninggalkan bukti tulis, tetapi hanya meninggalkan benda-benda hasil kebudayaan untuk mengetahui umur peninggalan budaya berdasarkan bentuk, tipe, dan peninggalan budaya tersebut. Terima kasih telah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah. Kelompok terakhir berarti. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi aktivitas manusia pada zaman praaksara. Kami dari kelas 7A. Nama kelompok kami adalah kelompok Cemara. Nama
Aktivitas manusia pada zaman praksara. Pengertian zaman praksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada masa prasejarah di Indonesia, corak kehidupan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering dibagi menjadi dua, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini, corak kehidupan adalah sebagai berikut. A. Kegiatan pokoknya adalah berburu dan mengumpulkan makanan dengan peralatan dari 1. Batu, 2. Kayu, 3. Tulang. B. Ada beberapa jenis manusia purba di Indonesia pada masa berburu dan meramu pada tingkat sederhana, yaitu 1. Meganthropus Palaeontologicus. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Berikut beberapa hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan. 1. Kapas perimbas. 2. Kapak penetap. 3. Kapak genggam. Sekian dari kami, terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua sudah mempresentasikan hasil karya kalian dalam bentuk media kanva. Ada yang masih kesulitan menggunakan media kanva? Jadi untuk bisa lebih baik, lebih profesional, kalian harus berlatih, ya. Dan dari hasil presentasi kalian, ya, dapat kita simpulkan bersama bahwa corak kehidupan masyarakat praksara dulu, ya, kehidupan mereka itu selain berburu dan meramu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam mempertahankan kehidupannya. Kemudian dari perburuan itu, dari kehidupan berburu, mungkin ada sedikit kemajuan. Berburu dan meramu, kemudian ada perbaikan, mereka mulai mau menetap, yaitu bercocok tanam. Dalam memenuhi kebutuhannya sudah tidak lagi berburu, tapi mulai bercocok tanam, yaitu dengan menanam tanaman-tanaman yang bisa dimakan untuk keluarga dan pokoknya. Kemudian pada masa itu juga mengalami beberapa perkembangan. Dari perkakas yang sudah dibuat itu sudah ada perubahan, artinya lebih halus lagi, ya, tidak kasar. Kemudian ditambah lagi di masa perundagian. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, ya, saya akan menyampaikan untuk buat belajar kalian bahwa minggu depan kalian akan belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yaitu ada pada halaman 67. Diulang. Jadi minggu depan kalian akan juga membuat video. Kalau tadi membuat PPT presentasi, minggu depan kalian membuat video dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Masih tetap semangat? Baik. Sebelum kita akhiri, sekali lagi untuk pembelajaran minggu depan, yaitu tentang kelangkaan. Dan berikutnya biar ketua yang menutup dengan
doa.